Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-31. Judul renungan hari ini, Racun Kecemburuan. Bacaan kita hari ini menunjukkan kepada kita salah satu hukum dan ritual paling aneh yang ditemukan dalam kitab suci. Jika seorang istri dianggap tidak setia, dia dibawa kepada seorang pendeta yang melakukan serangkaian langkah yang akan mengungkapkan apakah dia bersalah atau tidak. Ironisnya, tidak ada ujian seperti itu jika seorang istri mencurigai suaminya tidak setia. Meskipun beberapa ahli percaya langkah yang sama akan digunakan untuk suami jika kasus itu dibawa kepada mereka. Kecemburuan bisa menghancurkan pernikahan. Pikiran dapat membusuk dan tumbuh dalam imajinasi kita sampai kita benar-benar menghancurkan hubungan kita berdasarkan asumsi pribadi. Matthew Paul berkomentar, hukum ini diberikan sebagian untuk mencegah istri dari praktik persinahan, dan sebagian lagi untuk mengamankan istri dari kemarahan suami mereka yang keras hati. Yang jika tidak, hanya karena kecurigaan dapat menghancurkan mereka, atau setidaknya menyingkirkan mereka. Tuhan kita mencintai keadilan. Tidak akan pernah menjadi kehendaknya bahwa seorang wanita dapat dihancurkan sepenuhnya. Hal ini terkait dengan hukuman rajam terhadap perzinahan, atau dipermalukan untuk sesuatu yang tidak dilakukannya. Seorang wanita yang diceraikan di Israel kuno sangat menderita. Paling tidak dia dikembalikan ke rumah ayahnya. Kedengarannya tidak terlalu buruk, namun anak-anaknya tidak boleh ikut bersamanya. Mereka tinggal bersama ayah mereka, dan tidak ada jaminan dia akan bertemu mereka lagi. Jika anak-anak itu masih terlalu muda untuk tinggal, anak-anak itu dapat dibawa oleh ibunya, tetapi harus menyerahkannya segera setelah anak itu disapi. Jika dia tidak punya rumah untuk kembali, dia dapat benar-benar melarat dan sendirian. Jika ini adalah konsekuensi dari dosa kita, itu sudah cukup berat. Tetapi jika itu adalah konsekuensi dari kecemburuan seseorang yang tidak berdasar, hal itu menjadi sesuatu yang tidak dapat dipertahankan. Dalam kasih, Tuhan memberikan kebiasaan aneh ini untuk memastikan tidak ada anak perempuannya yang dianiaya. Perhatikan bahwa seorang suami tidak dapat melakukan upacara tersebut. Dia harus membawanya kepada imam. Hal ini meredakan sebagian tuduhan palsu, karena bertemu dengan imam bukanlah hal sepele, juga bukan urusan pribadi. Seluruh masyarakat dapat menyaksikan peristiwa tersebut dan pasti mengetahui hasilnya. David Guzik berkomentar, terutama jika wanita itu bersalah, hukumannya tidak berada di tangan suaminya atau bahkan masyarakat. Di bawah hukum kecemburuan, hukum wanita itu hanya ada di tangan Tuhan. Jika wanita itu tidak bersalah, maka diketahui oleh seluruh masyarakat. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kebiasaan aneh ini? Kecemburuan itu menghancurkan hubungan, menghancurkan reputasi, menghancurkan kebahagiaan. Tuhan menyembuhkan dan membenarkan. Ayat-ayat ini mengingatkan kita pada salah satu Mazmur Daud. Dalam Mazmur 37 ayat 6-9 mengatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ketika orang menuduh kita berbohong, tetaplah tenang, karena kita aman dalam perlindungan Tuhan kita. Pada saat yang tepat, ketulusan dan kejujuran dan kebenaran kita akan diperlihatkan kepada semua orang. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.